Hai semuanya, makasih banget udah ngeklik video ini. Ini adalah channel terbaruku yang konsepnya mengenai storytelling. Jika dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang atau pembawaannya yang kurang pas, aku minta maaf karena ini pertama kalinya aku bicara di depan kamera. So, pasti banyak banget kekurangannya. Oke, kita lanjut aja ke inti ceritanya. Kali ini aku akan bercerita mengenai kasus pembunuhan yang penjahatnya dikenal sadis pada masanya. Dia adalah seorang pria berwarga negara Amerika yang lahir pada tahun 1945 yang dikenal dengan nama Leonard Thomas Hill. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang tak segan menyakiti korbannya sebelum dia bunuh. Dalam melakukan aksi pembunuhannya, Thomas Light ditemani oleh seorang rekan yang bernama Charles. Selama 2 tahun, sekitar 25 orang disiksa secara brutal dan dibunuh oleh mereka di pondok terpencil yang berada di kaki gunung pegunungan Sierra Nevada di California. Sebelum Light tinggal di California, dia sempat melakukan perjalanan di Vietnam sebelum akhirnya dia keluar dari Korps Kelautan pada tahun 1971 karena masalah medis. Ia mengalami gangguan mental selama perang, sehingga dia didiagnosa schizofrenia. Saat dia kembali ke Amerika dan melakukan rutinitasnya seperti biasa, tetapi tiba-tiba trauma selama perang itu muncul, sehingga mengganggu kehidupannya dan menimbulkan gangguan mental terhadap dirinya. Ternyata Light itu mengalami gangguan mental itu sejak kanak-kanak. Dia sering mengambil foto saudara perempuan dan sepupu perempuannya yang sedang telanjang, dan dia juga sering melakukan mutilasi terhadap hewan-hewan yang dibunuhnya. Saat Light keluar dari Korps Kelautan pada tahun 1971, dia mampu dengan cepat menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup yang berkembang di California. Saat dia tinggal di California, Light bekerja di sebuah toko dan akhirnya dia menikah dengan seorang gadis yang dia temui di San Jose pada tahun 1975. Namun sangat disayangkan, setahun kemudian Light pun bercerai dengan istrinya. Walaupun tampak luar, Light itu terlihat normal, layaknya seperti orang biasanya, dan dia menikah kembali. Namun dalam jiwanya itu masih terdapat hasrat yang sangat tinggi, yaitu hasrat untuk menyiksa dan membunuh. Karena hasrat yang sangat tinggi untuk menyakiti dan membunuh korbannya, Light pun berpikir untuk membangun bunker di dalam hutan. Dan pada suatu hari, Light mengundang adik laki-lakinya bernama Donald dan teman laki-lakinya untuk datang ke dalam kabin yang berada di tengah hutan. Namun siapa sangka, di dalam kabin tersebut Light membunuh keduanya, yaitu dia membunuh adik laki-lakinya dan temannya tersebut. Ketika Light memasang iklan untuk menarik para korbannya untuk datang kepada dirinya, tetapi di saat yang bersamaan dia malah bertemu dengan seseorang yang mirip dengan dirinya, yang mempunyai hasrat menyiksa dan membunuh yang sangat-sangat mengerikan. Charles merupakan seorang pria yang usianya lebih muda dari Light, namun dia sangat-sangat mirip dengan Light. Dia memiliki kemiripan dengan Light, seperti hasrat yang sangat tinggi dalam menyiksa dan membunuh korbannya, sehingga Light merasa ada kecocokan dia dan Charles.
Dan akhirnya keduanya pun memutuskan untuk tinggal bersama di kabin di dalam hutan dan bersama-sama melancarkan aksinya, yaitu menyiksa dan membunuh korban-korbannya. Dan pada tahun 1983 hingga 1985, mereka pun melancarkan aksinya dengan menculik, memperkosa, menyiksa, dan membunuh sekitar 8 hingga 25 orang di dalam bunker yang mereka bangun di tengah hutan. Tidak hanya menculik, mensiksa, memperkosa, dan membunuh korban-korbannya, Light dan Charles pun mengkoleksi semua tulang belulang dan bagian-bagian tubuh korbannya. Yang paling mengerikan ialah Light dan Charles menyimpan korban perempuannya sebagai budak seks mereka di dalam sebuah bunker, yang di dalam bunker tersebut cuma disediakan ember dan tisu toilet. Setelah diperkosa, korbannya pun akhirnya dibunuh. Setelah dibunuh, mereka pun memotong-motong bagian tubuh korbannya menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, lalu dilarutkan ke dalam larutan asam. Menurut kabar yang beredar, banyak dari korban mereka itu kakinya dirantai sebelum mereka diperkosa, sehingga banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan dari kekejaman dan kebrutalan si Light dan Charles. Dan ada beberapa dari korbannya yang dipaksa untuk menonton pasangannya yang diperkosa oleh Light dan Charles sebelum mereka dibunuh. Pada Juni 1985, kegilaan mereka untuk menyiksa dan membunuh korban-korbannya pun berakhir. Itu disebabkan karena Charles ditemukan sedang mencuri sebuah alat di toko hardware. Light yang mendengar bahwa Charles akan ditangkap oleh polisi karena dia dituduh telah mencuri sebuah alat di toko hardware, akhirnya Light pun berusaha membayar barang yang telah dicuri oleh Charles. Namun polisi merasa curiga terhadap mereka, sehingga polisi pun menanyakan beberapa pertanyaan terhadap mereka. Polisi pun tidak percaya dengan semua cerita yang diceritakan oleh Light. Akhirnya polisi pun menggeledah mobil yang dibawa oleh Light. Di sana polisi menemukan sebuah senjata api. Akhirnya Light dan Charles pun ditangkap oleh polisi. Namun saat yang bersamaan Charles pun dapat melarikan diri dari kejaran polisi. Siapa sangka ternyata Light selalu membawa beberapa pil cyanida kemanapun dia pergi, karena dia selalu berpikir situasi terburuk akan terjadi pada dirinya kapanpun dan dimanapun. Saat Light berada di dalam tahanan, dia pun mengambil beberapa pil yang berada di lipatan pakaiannya, dan dia pun segera mengunyah dan menelan pil itu, sehingga dia pun meninggal sebelum dia diadili dan dipenjarakan terhadap kasusnya. Dan berselang sebulan kemudian, polisi pun menangkap Charles, dan pada tahun 1999 Charles pun dituntut dengan 11 tuduhan pembunuhan. Walaupun Charles sudah dijatuhi hukuman mati, namun dia masih berada di dalam penjara. Karena di California sudah tidak melakukan eksekusi mati terhadap narapidana sejak tahun 2006. Oke, itulah cerita mengenai Leonard Thomas Light dan Charles yang merupakan pembunuh berantai yang sadis pada masanya. Oke, makasih ya teman-teman udah mendengarkan dan menonton ceritaku ini. Dan aku berharap sih kalian gak pernah akan bosan untuk nonton videoku yang selanjutnya. Oke, makasih, bye!